Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime Zitsua Ore Saikyo Desta. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang baru nonton video ini, Mimin saranin buat nonton video sebelumnya supaya kalian tuh nggak bingung sama alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Setelah kejadian sebelumnya, diputuskanlah bahwa Haruto dan Iris akan mengambil kelas yang sama. Namun secara nggak sengaja, Haruto malah mengundang Iris untuk datang ke kamarnya. Haruto juga baru kepikiran di jalan bahwa Iris adalah seorang wanita. Namun jika diminta untuk pergi sekarang pasti bakalan aneh. Jadi Haruto berniat untuk menyelesaikan semuanya dengan cepat. Namun ketika membuka pintu kamarnya, terlihatlah Charlotte yang sudah menunggu Haruto. Charlotte yang melihat Haruto ada bersama dengan Iris pun jadi kaget banget dan langsung berteriak histeris. Apakah mungkin kakak punya pacar? Namun Charlotte saat itu memplesetkan perkataannya itu menjadi teman. Charlotte pun berkata kepada Haruto, seperti yang diharapkan dari kakakku, kau bahkan sudah punya sahabat. Tapi kakak, kau seharusnya bisa punya 5 pacar atau 10 pacar. Jadi aku akan bersiap-siap sebagai adikmu. Haruto yang mendengar perkataan dari sang adik pun jadi kaget banget dan bertanya kenapa begitu. Charlotte pun berkata karena dirinya akan berpikiran menjadi istri kedua dari Haruto. Charlotte pun saat itu langsung memeluk Haruto saat itu. Melihat itu, Iris pun jadi kaget banget. Dan di sini Charlotte berkata kepada Haruto bahwa dia akan menikah dengan Haruto di masa depan. Namun Haruto yang selalu overthinking itu pun memikirkan sesuatu di dalam pikirannya. Dirinya menganggap bahwa Charlotte suatu hari nanti pasti akan jijik dengan kata-katanya sendiri. Tapi terserahlah untuk saat ini. Dan di sini melihat keakraban Haruto dengan Charlotte saat itu, Iris pun langsung berkata kepada Haruto, "Hei Haruto, apakah obrolan seperti itu memang dilakukan oleh saudara?" Haruto yang mendengar itu pun berkata, "Itu memang dilakukan." Di sini Charlotte pun berkata kepada Haruto, "Kakak, kau belum memperkenalkan teman barumu padaku." Haruto pun saat itu langsung mengenalkan Iris pada Charlotte. Mendengar itu, Charlotte pun langsung menundukkan kepalanya dengan anggun. "Senang bertemu denganmu." Iris yang mendengar itu pun juga mengatakan hal yang sama. Dan di sini Haruto dan Iris pun memulai belajar bersama. Melihat Haruto yang saat itu belajar dengan sangat lincah sambil melemparkan sebuah dadu, Iris pun bertanya kepada Haruto, kenapa Haruto menjawabnya menggunakan sebuah dadu? Apakah itu semacam mantra sihir? Namun mendengar itu, Haruto pun berkata bahwa dia cuma lagi memilih kelas. Mendengar itu, Charlotte pun berkata kepada Iris dengan wajah yang sangat menegangkan, "Biar ku jelaskan, kakakku ini bisa jadi ketua di kelas manapun. Dia itu sangat hebat." Namun Iris yang mendengar itu pun masih belum mengerti apa maksudnya. Dan karena itu Haruto pun berkata kepada Charlotte, kenapa tidak Charlotte saja yang memilihkan kelas untuknya. Charlotte yang mendengar perkataan dari sang kakak pun langsung senang dan berkata, "Dengan senang hati, aku Charlotte pasti bisa memilih semuanya sesuai dengan harapan kakak." Dan setelah itu Charlotte pun langsung mengisi lembaran pendaftaran itu. Melihat adiknya yang saat itu mengisi semuanya, Iris pun jadi panik dan berkata, "Apakah kau tidak masalah jika dia menyelesaikannya? Kau bahkan tidak memeriksa daftar itu." Namun Haruto yang mendengar itu malah berkata, karena Charlotte yang memilihnya, maka tidak jadi masalah.
Mendengar itu, Charlotte pun jadi malu-malu dan berkata, "Kalau kakak sebegitu percayanya padaku, aku juga bisa malu." Iris pun saat itu mengungkapkan, mendaftar sekolah adalah suatu tujuan yang penting. Jadi Haruto harus memikirkan sesuatu saat dia mengisi formulir. Namun di sini Charlotte pun jelasin pada Iris bahwa kakaknya punya tujuan yang lebih penting dari tujuan akademi. Iris yang mendengar itu pun langsung bertanya, apa tujuan Haruto sebenarnya? Namun Charlotte saat itu menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata, "Meskipun kau itu temannya, aku tidak bisa mengatakan itu sekarang. Kakak adalah eksistensi transenden. Itu sangat masuk akalkan." Mendengar itu, Iris pun jadi kaget banget dan berteriak histeris, "Haruto, kau ternyata sangat luar biasa." Mendengar itu, Haruto pun jadi nggak bisa berkata apa-apa lagi. Dan di sini Haruto pun mulai bertanya kepada Charlotte, ada perlu apa Charlotte datang ke sini? Charlotte pun saat itu menjawab, sepertinya tujuannya telah tercapai. Jadi Charlotte akan pamit dari tempat ini. Charlotte pun saat itu nggak menjelaskan apapun kepada Haruto dan malah pergi aja dari tempat itu. Di sini, Iris pun mulai kepikiran satu hal dan bertanya, bagaimana cara Charlotte masuk ke akademi? Haruto yang mendengar itu pun langsung menutup mata dari Iris supaya Iris tuh nggak tahu bahwa adiknya pakai pintu kemana aja. Dan ketika Haruto membuka mata Iris, Iris pun langsung kebingungan kenapa adiknya saat itu udah nggak ada di tempat itu. Haruto pun saat itu meminta Iris untuk melupakan hal itu. Dan di sini Haruto pun berkata kepada Iris, "Aku menantikan belajar bersama denganmu Iris. Jadi jangan sampai kau dikeluarkan." Iris yang mendengar itu pun berkata bahwa dirinya itu juga menantikan hal yang sama dengan Haruto. Shin pun kemudian berpindah ke laboratorium Profesor Daritia di kampus akademi. Terlihatlah profesor yang menerima semua dokumen itu. Profesor pun saat itu langsung menyerahkan dokumen itu kepada guru pembimbing sambil berkata, "Sepertinya semangatku telah mempengaruhi dirimu sampai kau juga ingin masuk di kelasku." Haruto yang mendengar itu pun jadi agak nyesal masuk di kelas yang sama dengan si Iris. Namun karena semuanya udah terlanjur, jadi nggak bisa diubah lagi. Mereka pun pada akhirnya bergabung di lab yang sama. Haruto pun saat itu berkata di dalam hati bahwa dirinya yang asli ternyata lagi mageran. Dan Haruto yang ada di sini adalah doppelganger dari Haruto. Dan Haruto pun saat itu akan menyelesaikan semua masalah untuk hari ini. Namun tiba-tiba Profesor saat itu sepertinya mulai membuat kekacauan. Terlihatlah seseorang yang saat itu sedang di-cut oleh sang guru pembimbing. Melihat itu, Haruto pun langsung teriak histeris dan berkata, "Mungkinkah ini adalah kasus pembunuhan?" Mendengar itu, Profesor pun berkata, "Aku lupa kalau dia ada di sini. Laki-laki ini kemarin mampir ke sini dan memintaku memeriksa sihir aneh pada dirinya. Itu adalah sihir yang dia tidak ketahui. Jadi aku pikir itu adalah sihir kuno. Kita bisa melakukan beberapa tes dan kelelahan saat sudah sore. Aku masih mau mengujinya." Melihat profesor yang saat itu memang agak sedeng, Haruto pun jadi takut hal yang sama menimpanya. Namun di sini profesor pun berkata kepada Iris, "Iris, coba kau sentuh bahu kanannya." Iris yang mendengar itu pun langsung menyentuh bahu kanannya dan merasakan sesuatu yang kaku pada tubuh orang itu. Dia merasakan tabung yang tidak terlihat. Profesor yang mendengar itu pun membenarkan hal itu. Dan kalau Iris mencoba menyembuhkan lukanya dengan sihir, tabung itu pasti akan makin menekan baunya dan makin menariknya mulai dari tempat itu. By the way, sebenarnya masih belum diketahui siapa orang ini. Tapi kalau dilihat dari sumber lukanya,
Kayaknya itu adalah Skineder yang sebelumnya disiksa sama Haruto. Melihat itu, Iris pun berkata, mungkinkah itu sihir tanpa atribut? Profesor yang mendengar itu pun membenarkan hal itu. Seperti dugaanmu itu memang benar. Ini adalah hal yang sangat ngagetinku. Kau memang orang yang sangat berbakat. Dengan kata lain, ada sebuah pelindung yang terbuat dari sihir tanpa atribut. Mendengar itu, Haruto pun jadi kaget banget saat itu, bahkan sampai dak-dikduk di dalam hatinya. Haruto pun saat itu berkata di dalam hati, Profesor tahu tentang pelindung. Jadi mungkinkah dia tahu tentang diriku yang asli? Kalau begitu, aku harus berhati-hati padanya. Namun Profesor saat itu berkata kepada Haruto, baiklah Haruto, apa perbedaan antara sihir modern dengan sihir kuno? Haruto yang mendengar itu pun saat itu menjawab umurnya. Namun Profesor yang mendengar itu pun memasang wajah kecewanya dan meminta Iris untuk menjelaskan hal itu sama Haruto. Iris pun saat itu menjelaskan, pertama, sihir modern punya atribut. Ada 4 atribut utama, api, air, udara, dan bumi. Dan ada 3 atribut spesial, cahaya, kegelapan, dan kehancuran. Semua orang punya atributnya masing-masing. Dan setiap sihir tergantung pada level mereka masing-masing. Tapi sihir kuno tidak dibatasi seperti itu dan tidak menggunakan atribut. Karena sihir kuno sudah lama punah, makanya banyak orang yang tidak tahu soal ini. Sebagai contohnya, mantra sihir tidak membutuhkan suplai dari sihir. Tapi kalau pakai sihir modern, maka Profesor bahkan bisa kehabisan energi sihir dalam waktu setengah hari. Profesor pun saat itu memperlihatkan luka pria itu sambil menjelaskan semuanya. Dan mendengar itu, Iris pun langsung terkejut dan berkata, jadi Profesor mau menjelaskan bahwa ada seseorang yang bisa menggunakan sihir kuno. Itu sangat mustahil. Profesor yang mendengar itu pun tersenyum dan berkata, meski ini cuma teori, tapi kemungkinan itulah kebenarannya. Kau tidak bisa menggunakan sihir kuno kecuali levelmu melebihi 80. Aku kepikiran siapa yang bisa menggunakan sihir ini. Melihat Profesor yang saat itu sepertinya tersenyum ke arah Iris, Iris pun berkata, itu bukan aku. Aku tidak bisa menggunakan sihir level atas. Profesor yang mendengar itu pun berkata, sepertinya kau tidak berbohong, tapi menurut dia orangnya ada di sini. Mendengar itu, Iris pun berkata kepada Profesor, aku tidak tahu siapa dia. Kenapa dia bisa tahu orangnya ada di sini? Profesor pun saat itu langsung menampar orang itu terus-menerus dan membuatnya sampai berteriak kesakitan. Ternyata orang itu memang Skineder yang sebelumnya telah membuat onar. Melihat Skineder yang saat itu sepertinya kesakitan, Profesor pun bertanya kepada Skineder, ayo katakan padaku siapa pelakunya. Skineder pun saat itu menjawab, aku tidak tahu. Dia adalah pria berpakaian hitam dengan suara yang aneh. Mendengar itu, si Profesor pun langsung curiga. Profesor pun saat itu melihat ke arah Haruto sambil memasang wajah sinisnya. Haruto, aku mendengar ada pahlawan kesiangan yang muncul di sekitar wilayah perbatasan beberapa tahun belakangan ini. Apakah kau tahu siapa dia? Haruto yang mendengar itu pun berkata bahwa dirinya nggak tahu. Namun saat itu Profesor pun terus memaksakan sesuatu kepada Haruto karena mereka harus memberitahukan itu kepada raja. Mendengar itu, Haruto pun sepertinya mulai panik karena dia adalah orang dari rekomendasi raja. Dan di sini Profesor pun bertanya kepada Haruto, apa yang kau rahasiakan? Apakah kau tahu sihir kuno yang tidak ku ketahui? Profesor pun jadi makin tergila-gila sama Haruto dan terus menginterogasikan Haruto dengan perkataan yang sangat detail. Haruto bahkan saat itu sampai berteriak,
Diriku, aku sudah tidak tahan. Tolonglah aku. Dan gak lama setelah itu, datanglah kesatria hitam ke tempat itu. Kemungkinan meski lagi mageran, Haruto yang asli terus mengawasi doppelgangernya. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you.